Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, para teknisi ponsel seluruh Nusantara dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dihindarkan dari bala dan musibah. Amin 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 ya robbal alamin. Bertemu kembali kita dalam channel. Rasanya sih saya malu itu mau bilang ini channel ya. Jadi ya apalagi, tapi namanya juga channel gitu. Ya, jadi saya akan mereview ya. Jadi setiap streaming kita, jadi ini kita streaming ya. Jadi saya akan mereview beberapa hal seputar bisnis servis handphone. Nah, untuk kali ini saya akan mereview mengenai pembukuan sederhana jasa servis handphone. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah memang yang kami lakukan sehari-harinya. Jadi bukan teori belaka, tetapi real kenyataan yang kami lakukan di lapangan. Ya. Nah, jadi tidak panjang, tidak lama-lama kita tahu yang namanya bisnis atau usaha sekecil apapun tentulah membutuhkan pencatatan. Ya. Jadi jika ada bisnis tanpa pencatatan ya bisa dirasakan sendiri akibatnya. Tentu akan sangat kacau, akan sangat semeraut rasanya. Nah, disinilah dibutuhkan pencatatan. Mungkin bagi sebagian orang pencatatan ini dianggap sebagai hal yang membuat ribet, membuat sibuk dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi tanpa pencatatan kita tidak akan tahu maju mundurnya bisnis atau usaha yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya di sini hanya mencontohkan saja. Ya, ini jauh dari sempurna, jauh dari yang ideal gitu, bukan. Nah, jadi ini yang saya lakukan sejak awal, ya, sehingga saya bisa mengontrol usaha yang saya lakukan. Dan pencatatan ini pula menjadikan sebagai tolak ukur, ya. Sebagai tolak ukur kita dalam bersyukur. Oh ya, alhamdulillah nih usahaku maju, konterku jalan, ya. Bisnisku mundur. Ya, kan terlihat tuh nanti dari pencatatan-pencatatan tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan yang paling ideal, tapi ini yang sangat sederhana yang kami lakukan. Mudah-mudahan ketika saya share ini menjadikan manfaat buat kawan-kawan teknisi di seluruh Indonesia. Ya, baik. Nah, dalam membantu pencatatan ini kami lakukan secara online, dengan memanfaatkan sebuah aplikasi bawaan dari Google, ya, fasilitas dari Google. Ini kalau kita lihat saja, kita buka ya. Ini kita buka. Nah, jadi dari Google Drive ya, dari Google. Nah, ini streaming ya kawan-kawannya, ini streaming. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan operator yang seharusnya tidak dilakukan di saat streaming, mohon dimaafi ya. Mohon dimaafi ya. Nah, jadi boleh saya digeser lagi ke kiri. Ya. Ya, dihilangin dulu. Nah, gitu maksud saya seperti itu. Jadi kegiatan kita itu tidak perlu dilihat oleh kawan-kawan. Nah, ini langsung saya ke Google Drive ya. Ke Google Drive. Nah, di Google Drive ini kan banyak hal yang kita lakukan. Jadi selain kita bisa menyimpan file, bisa menyimpan berbagai macam hal, foto, video, dokumen dan sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa banyak melakukan pencatatan. Contoh salah satunya di saya sendiri ini, saya untuk formulir pendaftaran training teknisi ini ya saya tautkan ke Google Drive. Jadi sehingga lebih mudah dikontrol. Nah, untuk akunnya ini saya ubah dulu. Ya, saya pindah ke akun satunya. Nah,
Mungkin speed internet kami ini kurang begitu kenceng, mohon dimaafi. Nah di sini, nah disinilah di akun ini saya menyimpan data-data tentang pembukuan atau pencatatan baik hasil, gaji, absensi dan lain sebagainya dari kawan-kawan teknisi yang bekerja di sini. Ini saya buka saja satu file dulu, ya. Nah jadi manfaat dari Google ini bisa sangat banyak sekali ya. Selain foto dan dokumen-dokumen, nah, tentu kawan-kawan sudah tahu. Nah, untuk Google Spreadsheet sendiri ya yang kita tampilkan ini MQL Google Spreadsheet 2020 Google Spreadsheet ini ya. Nah, ini. Bentar. Nah, kita lihat. Untuk membuatnya kita cukup menyiapkan sebuah file baru. Jadi sama dengan spreadsheet ini sama dengan Excel lah. Sama dengan Excel. Ya. Kita menyiapkan file baru, apa yang kita siapkan misalnya Google Spreadsheet. Ya. Google Spreadsheet. Nah, ini kita klik. Nah, baru kita siapkan spreadsheet kosong. Jadi ini seperti kita membuat sebuah file Excel. Ya, Excel di Microsoft ya. Di Microsoft Office itu kan ada Excel. Nah, tinggal kita isi nih. Apa aja yang ingin kita tampilkan di sini, apa yang ingin kita lakukan pencatatan. Nih saya contohkan, ini masih Google loading ya. Ini masih memuat. Ya. Nah, ini kita contohkan dulu. Nah, seperti saya ya, seperti yang saya lakukan. Ini nanti boleh kamera atas ya. Ya. Oh, belum ya. Baik, kita cek yang sudah ini. Nah, di sini saya bukakan aja di bulan pembukuan di bulan April atau Mei juga bisa ya. April. Agak lambat ini. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa diterapkan dan kalau memang manfaat ya alhamdulillah. Nah, jadi ini saya bukakan di bulan April ini ya kawan-kawan ya. Di bulan April. Nah, jadi apa saja yang harus kita cantumkan? Jadi misalnya kita bikin file baru tadi ya, kosong, yang harus kita cantumkan yang pertama ya nomor tentunya biar kita tahu nanti di bulan tersebut berapa total servisan yang masuk. Ya, berapa total servisan yang masuk bisa kita lihat ya. Dihilangkan saja gak? Saya tidak penting dulu ya. Nah, jadi biar kawan-kawan fokus di ini. Oke, nah dari sini bisa kita lihat nih. Kalau kita tarik sampai ke ujung, berapa totalnya di bulan April? Ya, nah di bulan April nih total 834 servisan. Ya, dari sini kita lihat. Nah, di sini begitu dijumlahkan ini 156 juta. Ini potensi. Ya, ini potensi. Jadi bukan bersih, bukan kotor ini masih potensi. Kenapa saya bilang potensi? Nah, di sini tercantum seluruh servisan yang masuk baik gagal ataupun berhasil. Di sini. Nah, di sini ya ada nomor, status, tanggal. Ini nama konsumennya. Nomor HP, tipe, kerusakan, kemudian teknisi. Nah, kebetulan kita di sini ada 5 teknisi ya. 5 teknisi. Kemudian biayanya berapa? Nah, yang berwarna hijau ini berarti servisan sudah berhasil. Dan ada tanggalnya berarti servisan itu sudah diambil tanggal segitu. Itu ya. Jadi servisnya sudah diambil. Kemudian yang merah berarti servisan ini gagal dan dikembalikan ke user, ke konsumen di tanggal yang tercantum di sini. Ya. Tercantum di sini. Oke. Nah, jadi kita lihat seperti ini.
Nah, sehingga ya di April itu nanti di akhir bulan ya, di akhir bulan ya bisa kita kumpul-kumpulkan nih di akhir bulan nih, hijau semua ya, yang jadi semua, total berapa piece yang jadi. Nah di sini kelihatan ya, bukan ini tadi total yang di bulan di keseluruhan ya. Kalau kita lihat di sini nih, jadi total keseluruhannya sekitar 550 piece HP yang terselesaikan. Nah ini cuma tidak dijumlah ini ya, tidak dijumlah. Oh ada ya, di bagian bawah ini ada jumlahnya. Jadi total yang jadi duit itu 70 berapa? 75.315.000 rupiah. Nah, jadi pembukuan sederhana, tetapi kita bisa mengontrol, melihat, bahkan ini bisa diakses dari handphone ya, dari handphone ya. Saya akses dari handphone saya begini ya, coba ya, nih pakai spreadsheet ini kan, ini terhubung. Jadi untuk kawan-kawan yang bisnisnya atau usahanya juga ditinggal, bisa dicek di sini ya. Nah terlihat juga di sini ya, bulan Juni berapa gitu kan ya, gitu ya kawan-kawan ya. Nah jadi aplikasi sederhana tetapi sangat membantu karena bisa kita on kan dari manapun ya. Contoh di bulan ini, tadi bulan Juni ya, bulan Juni sampai tanggal berapa ini. Nah ya baru sudah diinput sampai tanggal 30 ya, tanggal 30 ini ya, tanggal 30 sama di sini juga sudah diinput sampai tanggal 30. Nah, sama persis dengan yang ada di tangan saya ya, di tangan saya juga sama. Oke, nah kalau di komputer juga sama. Nah yang berwarna putih ya, yang berwarna putih berarti ini masih proses ya, masih proses ya, ini masih proses nih. Nah, tanggal 29 ada juga beberapa pekerjaan yang belum sampai tanggal 26, bahkan nih 26 ya, 26 masih ada putih nih. Nah kalau di atasnya ya, ini biasanya tinggal cek biasanya kerusakannya agak berat ini, seperti contoh nih Pak Rizal Sony Z Ultra, kalau HP panas LCD garis. Nah ini Fikri berarti ya, belum selesai tanggal 23 Juni dan seterusnya. Nah nanti di sini juga kita bisa kontrol ya, bulan lalu ada nggak nih servisan yang belum sampai digarap. Nah ini juga, ini saya belum cek malah bulan ini nih, tanggal 16 aja ada servisan nih yang belum diselesaikan ini. Gimana nih? Ya. Nah, disinilah kita bisa kontrol kawan-kawan. Oh, tanggal 10. Ini kalau enggak dicek sekali ini, kalau enggak saya cek ini ya bahkan enggak tahu ini. Bisa tidak bisa Rabu tanggal 2 bulan 7, padahal sudah ada catatan ini. Ya. Apakah ini sudah diambil atau belum dicek sama si CS? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ya dengan begini kawan-kawan bisa kontrol nih. Wah, masya Allah ini ya. Ini kalau enggak saya cek ini, enggak tahu nih. Saya memang jarang cek ini ya, jarang cek pembukuan di bawah ini. Ini tanggal 6 juga masih ada Pak Arifin nih, Samsung JT 5100. Masa ada JT 5100? Ya, cek mati hidup juga belum ada harganya ini. Ya, dari sini kita bisa memantau. Jadi walaupun ini harusnya jauh lebih tertib ya, seharusnya. Nah, mungkin itu ya kawan-kawan, tips sederhana dalam mengelola handphone servisan ya, pembukuan sederhana. Dari sini kita tahu. Contoh nih ya, yang kita lihatkan ya, yang kita lihatkan ini contoh. Jadi di tahun 2020 nih contoh nih nah, kan. Nah, kelihatan nih potensi, sehingga kita bisa analisa. Kenapa kok sekian banyak cancelnya? Ngeri kan? Cancelnya aja sampai 80 juta. Ya. Ini kemarin pas corona nih, pas LCD
kosong ini ya. Jadi banyak ini yang cancel, masuk cancel, mengerikan. Nah, dan naik turun nih. Di bulan Februari juga ngenes ini. Nah, kemarin pulih lagi, ya sempat pulih. Kita tidak tahu nih bulan Juni nanti ya. Ini 91 juta ini lumayan. Ya, tapi cancelnya masih banyak. Rata-rata cancel ini kawan-kawan adalah ganti-ganti LCD yang memang spare partnya nggak ada. Nah, dari pembukuan sederhana ini bisa kita kontrol tuh sekali lagi ya. Ini April Anda ada yang warna putih. Siapa tahu masih ada nyelip-nyelip 1-2 biji. Oh, kan? Tuh. Ini perlu saya cek ini ke laptop. Seharusnya udah selesai nih. Cuman mungkin tidak terkontrol. Laptop ini ya. Ya, demikian kawan-kawan review dari saya mengenai aplikasi untuk membantu kita dalam melakukan atau melaksanakan pembukuan di servis handphone ya. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain ya. Jadi bukan hanya handphone, mudah-mudahan bisa diterapkan ke yang lainnya, baik apapun lah bisnis atau usaha yang kita geluti. Mohon maaf jika penyajian kami masih apa adanya ya, karena memang ini baru, channel ini baru. Saya terinspirasi kalau banyak teknisi handphone itu ya membutuhkan hal-hal seperti ini, yang sederhana-sederhana seperti ini. Ya, berikutnya akan ada review-review sekitar bisnis servis handphone lah, apapun itu. Nanti kita juga tinggal tunggu masukan-masukan dari kawan-kawan ya. Ini request juga udah mulai banyak. Mudah-mudahan memang menjadikan suatu hal yang manfaat, menjadikan ilmu jariah bagi saya dan tim di sini, sehingga pahalanya terus mengalir sampai kapanpun, ila yaumil kiamah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini, para teknisi ponsel seluruh Indonesia, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dihindarkan dari bala dan musibah, dan jika nanti dipanggil oleh Allah, ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.